Siap, bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita kembali di Al-Falah Channel dengan Mas Liksa. Mas Liksa. Mas Liksa ini salah satu tim di bagian keuangan di Masjid Raya Al-Falah. Kita mau tanya-tanya gimana sih soal aktivitas keuangan di Al-Falah. Akhirnya sampai bisa makan 3 kali sehari dan masih banyak lainnya. Silakan Mas Liksa, perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Liksa Wahono, biasa dipanggil Mas Liksa di sini. Begitu Mas Alan. Dan di sini saya sebagai bendahara eksekutif Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen yang setiap harinya keluar masuk infak, sedekah, donasi semuanya satu pintu di saya melalui Lembaga Laismu Kabupaten Sragen. Begitu Mas Alan. Bisa ceritain Mas Liksa, pasti dibalik makan aktivitas Al-Falah ini kan pasti membutuhkan cadangan dana ya. Ya. Nah, gimana bisa diceritain bagaimana kondisi keuangan di Al-Falah? Kalau keuangan Al-Falah per hari ini Desember 2020 itu minus masih di angka 76.800.000 sekian. Minus. Kondisi minus Mas. Kondisi minus, tetapi untuk cash flow, pengeluaran, pemasukan operasional untuk seperti makan di belakang kita ini ya, itu tetap masih jalan karena ada support donatur yang banyak yang masuk begitu. Jadinya ya tetap masih bisa berjalan. Gimana kok bisa minus tuh gimana? Orang kan mikir kasnya banyak. Nah, kok sampai minus emang gimana? Flow-nya gimana? Kalau minus itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor ada badan usaha milik masjid. Nah, itu ada para jamaah itu banyak sekali yang support program-program masjid dengan cara memberikan sebuah beras dulu. Jadi ada beras 1 ton setiap bulan dikirim dan itu masjid membayarnya dengan cara menyicil. Itu yang menyuruh beliau-beliau. Jadi pengen mendukung karena masjid tidak ada uang, didukung sama beliau-beliau. Terus ada juga perihal kayak mebler. Jadi masjid pengen ada penitipan barang. Sekarang kan ada penitipan barang. Itu belum lunas, Mas. Jadi perihal-perihal seperti itu. Tapi kalau untuk cash flow operasional bulanan insya Allah sudah aman. Jadi minus itu dalam arti berarti memang fokus di tujuannya, misal pengen butuh Ya. fasilitas, pengen dibeli dulu. Nah, itu gampang untuk masalah itu. Gitu. Terus berarti aktivitas keuangannya sekarang selain dari BUMN tadi, donatur ya? Ya, ada donatur rutin juga, donatur dari jamaah. Kalau untuk infak, itu pemasukan infak kami ada infak total, brankas, kotak infak semuanya dibuka itu setiap 1 pekan sekali di hari Jumat, ba'da sholat Jumat. Terus ada juga pemasukan dari infak parkir yang dari keamanan. Nah, itu kita bikin metode tidak karcis langsung 2.000, di mana-mana kan kayak gitu. 2.000. Tapi kalau di masjid disiapkan kotak infak parkir. Nah, itu malah dapatnya lebih banyak, Mas. Oh, Di iya. data saya di pekan ini padahal kondisi pandemi infak parkir bisa nyampe, ini kan minggu pekan ketiga itu 10 juta. Oh, 10 juta 400 data saya. Sebulan. Ya, belum 1 bulan. Ini tiga kali pekan. Setiap Jumat kami hitung untuk parkir saja 10 juta per hari ini untuk bulan Desember. Begitu, Mas. Ini Mas Risa, mungkin bisa disampaikan gimana sih cara mengelola keuangan di masjid? Soalnya kan mungkin masjid itu biasanya salah satu faktor mungkin kekurangan dana misalnya untuk menunjang fasilitas. Terutama kalau misal menunjang fasilitas, pengen mengembangkan masjid itu salah satunya dengan ada dana. Gimana sih Al-Falah ini ada gambaran bagaimana pengelolaan misal dari uang masuk dari mana bisa sampai gimana caranya bisa terbangun aktivitas masjid seperti ini? Oke, baik. Yang pertama, jadi ada 3 poin di sini, Mas. Ini yang perlu masjid-masjid lain itu dilakukan kalau mampu, gitu. Pasti mampu dengan jalan Allah, dengan keizin Allah. Jadi yang pertama, alhamdulillah ya, Masjid Raya Al-Falah ini didukung oleh para pengurus takmir yang latar belakangnya itu entrepreneur, motivator, pengusaha. Dari situ banyak link sekali beliau-beliau itu untuk menghadirkan para pengusaha di luar untuk masuk ke dalam dakwah masjid. Itu yang pertama. Dan yang kedua, didukung oleh
eksekutif yang khusus ditugaskan di masjid, fokus, jadi tidak mengurus yang lain, hanya mengurus keuangan masjid dengan menugaskan satu orang saja. Jadi kalau bisa keuangan, yang namanya keuangan itu satu pintu, dan Al-Falah ini satu pintunya dengan bekerja sama oleh Laismu Kabupaten Sragen. Jadi semuanya donasi apapun masuk infak yang ada di Masjid Raya Al-Falah melalui masuk di Laismu Kabupaten Sragen. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, ini yang sangat sekali perlu penting dilakukan dan dilaksanakan di masjid-masjid manapun untuk keterbukaan para jamaah yang hadir dan menikmati fasilitas masjid. Yang pertama, siapkan papan laporan di situ. Semua keuangan, semua pemasukan, semua pengeluaran, semua donasi tampilkan di sana. Jadi semuanya terbuka, semuanya bisa terlihat siapa yang donasi, siapa yang infak. Dari situ trust itu akan muncul dari pengurus, jamaah, dan musafir pun itu akan muncul dan lebih gila lagi untuk masuk berinfak ke masjid. Karena keterbukaan itu tadi gitu. Berarti lebih ke tadi pertama kan narik pengusaha, Iya. akhirnya gimana caranya bisa merapat di masjid, terus yang kedua dikelola, terus akhirnya dikembalikan ke umatnya. Iya. Terus mungkin terakhir pesan-pesan buat teman-teman anak muda, mungkin teman-teman pemuda atau siapapun, atau siapa yang mau ikut kontribusi di sini. Baik, terima kasih. Mungkin pesan dari saya pribadi, sebelum di sini, sebenarnya sebelum saya bertugas di sini, saya sudah mengalami gimana pekerjaan kasar, gimana pekerjaan enak, VIP di kantoran seperti itu. Jadi saya bisa memilih-milih dan bisa memporsikan posisi gimana sih pekerjaan yang nyaman sesuai keinginan. Nah itu yang sulit. Kalau gaji besar itu ya kayak gitu. Gaji besar kerjaan kayak gitu, pokoknya kompleks lah permasalahan. Nah tapi untuk menimbulkan rasa kenyamanan, jadi saya ditugaskan di sini itu harus ada pengalaman dulu. Maksudnya dalam arti pengalaman itu pengalaman yang lampau. Jadi kalau kita belum merasakan kerjaan yang sulit atau nggak enak, pasti kalau kita dapat kerjaan atau dapat amanat dari Allah, amanat apa gitu yang sedikit, tapi dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya kita itu bisa bersyukur. Nah apalagi di posisi saya di sini itu adalah mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang mengamanatkan saya oleh takmir. Dan pesan saya untuk semuanya, teman-teman pemuda yang lulus SMK ataupun yang lulus kuliah, jangan pilih-pilih kerjaan apapun itu, jangan minder, pokoknya laksanakan aja dulu. Itu semuanya juga kehendak Allah. Nah dari situ insya Allah ada hikmahnya, dan Allah pasti memporsikan sesuai posisi yang Anda semuanya tepat di situ, dan menjadi berkah untuk keluarga semuanya dan istri nanti kalau udah nikah atau suami gitu. Siap. Mungkin lebih ke pesan buat teman-teman biar terdorong untuk semangat sedekah di sini. Oh gitu ya. Kalau untuk sedekah mungkin sekarang banyak sekali para pemuda yang sudah merintis usaha kopi, makanan, entah clothing, seperti itulah. Kuncinya cuma satu, banyakin sedekah, insya Allah nanti usahanya juga lancar. Siap. Begitu mas. Siap. Begitu ya, tadi singkat talkshow sama Mas Liksa, salah satu tim keuangan di Masjid Raya Al-Falah. Semoga bisa menginspirasi yang lain, bisa lebih mengelola keuangan, bisa menjadikan masjid itu seperti layaknya tim perusahaan ya. Pengelolaan perusahaan profesional, kembali ke umat gitu. Begitu teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Masjid Raya Al-Falah. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Doakan kita selalu istiqomah untuk membuat konten yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.